Pemirsa, supporter PSIS Semarang ricuh dengan kepolisian di depan Stadion Jatidiri Jumat kemarin. Kondisi tak terbendung membuat kericuan meluas hingga luar kawasan stadion. Insiden itu kembali mengingatkan pecinta sepak bola akan tragedi Kanjuruhan Oktober lalu yang kengeriannya belum hilang dari memori publik. Bentrok antara supporter dengan aparat kepolisian pecah di depan Stadion Jatidiri Semarang. Peristiwa ini terjadi saat laga PSIS Semarang kontra Persis Solo dalam lanjutan Liga 1. Para supporter kecewa karena laga itu digelar tanpa penonton. Mereka yang memaksa masuk ke dalam stadion tetap dihalau aparat. Polisi yang berjaga pun mengeluarkan gas air mata dan mengamankan beberapa orang. Supporter menyelamatkan diri keluar stadion dan mengarah ke perkampungan warga. Akibat bentrok ini 9 orang luka ringan. 16 supporter PSIS Semarang pun diperiksa di Polrestabes Semarang terkait kerusakan sejumlah kendaraan dan fasilitas stadion. Pasca kerusuhan tentunya kan tadi ada beberapa kerusakan, ada kendaraan yang rusak, kemudian fasilitas publik yang rusak. Nah ini 16 orang ini yang diminta keterangan. Tetapi nanti sejauh mana perannya, kualitas kesaksiannya, kualitas keterangannya tentunya akan dipadukan dengan alat bukti lain. Sehari sebelum pertandingan, ofisial PSIS telah mengimbau agar supporter tidak datang ke stadion. Laga digelar tanpa penonton karena rekomendasi dari kepolisian. Sebelumnya belum hilang dari ingatan publik tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Oktober lalu. Tragedi Kanjuruhan menjadi peristiwa yang mencoreng dunia sepak bola Indonesia. Banyaknya korban jiwa yang mencapai 135 orang meninggal membuat tragedi Kanjuruhan sebagai yang terbesar kedua di dunia dalam sejarah persepak bolaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat sepak bola Tommy Welly. Selamat sore Bung Toel. Selamat sore April. Baik Bung Toel, ini kesedihan dan trauma akan Kanjuruhan belum hilang, tapi terjadi lagi kericuhan di Stadion Jatidiri Semarang. Tanggapan Anda, Bung Toel? Ya, nomor satu poin pertama, semoga bangsa kita, masyarakat kita bukan masyarakat yang pelupa ya. Kanjuruhan itu 1 Oktober, berarti 5 bulan lalu. Semoga semuanya bisa ambil poin, ambil hikmah gitu loh. Ambil pelajaran dari kasus yang sebetulnya juga belum tuntas-tuntas amat kan, gitu loh. Jadi yang pertama poin, semoga kita tidak jadi bangsa yang pelupa, semua pihak gitu loh. Maupun pelaku supporter, pelaku sepak bola, kepolisian, masyarakat tidak jadi bangsa yang pelupa. Prihatin tentu saja ada kejadian seperti ini. Nomor 2 soal pendekatan-pendekatan. Kan setelah kejadian Kanjuruhan ada transformasi tuh. Transformasi sepak bola karena kejadiannya di lapangan sepak bola. Ya. Saya juga nggak ingin sepak bola jadi kambing hitam untuk semua kejadian kerusuhan. Contoh di pertandingan ini kan sebetulnya diputuskan tidak ada penonton. Karena PSIS lawan Persis atau pertimbangan apapun lah dari kepolisian setempat, Polda Jateng tentunya. Tetapi kan tanpa penonton juga tidak menghilangkan kemungkinan atau potensi ricuh ternyata. Karena ternyata penonton datang ke stadion ingin nonton tim kesayangannya dan maka terjadilah kericuhan itu kan dengan pihak aparat keamanan. Betul. Jadi apakah pendekatan tanpa penonton itu juga adalah pendekatan yang atau keputusan yang paling baik? Ternyata kan enggak, gitu loh. Jadi ini perlu dipikirkan lah. Apalagi kan kemarin setelah terjadi tragedi Kanjuruhan ada transformasi sepak bola. Semua pihak terlibat, stakeholder pemerintah terlibat, termasuk kepolisian. Produknya Perpol kan. Perpol nomor berapa? Tapi Bung Toel, sebenarnya kenapa sih supporter ini tetap hadir begitu meskipun pengumuman sudah jauh-jauh hari tidak ada penonton? Apa yang membuat mungkin supporter ini tetap memaksa hadir menurut Anda? Ya tentu supporter yang bisa menjawab ya. Kalau ketidakpatuhan pada keputusan tidak boleh ditonton lalu kemudian masih secara begitu banyak datang ke stadion, kan ini pertanyaan yang bisa dijawab oleh supporter gitu loh. Tetapi kan yang mau saya sampaikan adalah pemikiran misalnya review analisis untuk kita sedikit tenang. Apakah pendekatan tanpa penonton itu adalah pendekatan keputusan yang baik? Belum tentu juga ternyata gitu. Karena pada hakikatnya pertandingan sepak bola adalah pertandingan yang ingin ditonton oleh supporternya. Boca Junior, River Plate di Argentina itu derby yang sangat panas juga.
di kota Buenos Aires, tapi kan tetap dengan penonton gitu. Berarti Artinya formula apa, kita Bung Towel, kalau yang mau paling jadi bangsa tepat? yang maju, Ya, formula apa yang paling tepat untuk Indonesia? Karena tadi di satu sisi ada supporter banyak sekali seperti Kanjuruhan, pemicu kericuhan, dan ini sudah dilarang tapi tetap saja ada dan bahkan kericuhannya di luar stadion. Formula apa yang paling tepat menurut Anda? ya saya bukan malaikat yang bisa kasih tahu formulanya gitu loh. Supporter tetap datang sementara pertandingan itu tanpa penonton, jelas-jelas kan ini juga satu pertanyaan yang harus dijawab oleh supporter maupun klub. Kenapa saya sebut klub? Karena supporter itu terafiliasi atau terikat batinnya, psikologisnya dengan klub kan. Ini supporter Semarang, ya terikat afiliasinya atau batinnya, psikologisnya dengan PSIS Semarang. Maka secara kewajiban tanggung jawab untuk mempererat hubungan, berelasi, berkomunikasi, atau mengedukasi supporter ya klub gitu loh. Itu kalau kita bicara dari sisi sportingnya. Kalau bicara dari sisi pendekatan keamanan tanpa memberi izin pertandingan tanpa penonton, maka kita berbicara tentang pendekatan dari sisi kepolisian. Apakah tanpa penonton menghindarkan resiko? Kan nggak juga ternyata. Ya, jadi perlu dicek ulang ini keputusan-keputusan yang seolah-olah cari jalan pintas paling gampang. Udah, pertandingannya beresiko, pertandingannya potensi ini, lalu tanpa penonton. Nah, ini harus dicek ulang oleh para pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian gitu loh. Baik, tapi dilemanya adalah harusnya aturan yang ada seharusnya diikuti ya, Bung Towel ya. Tapi ini sayangnya supporter malah melampiaskan kekecewaan dengan pertama kali melakukan aksi pelemparan batu ke arah polisi. Ya, nah kalau itu kan saya mau bilang, kita jangan jadi bangsa pelupa, jangan jadi masyarakat pelupa gitu loh. Kemarin semua berteriak, supporter bersatu, bergabung, tapi dalam perilaku terpisah secara sendiri di kota masing-masing, di lokal masing-masing, masih perilakunya seperti ini gitu loh. Ini juga tantangan bagi yang namanya kelompok-kelompok supporter, bagi pemimpin-pemimpin supporter, untuk hal-hal yang sebetulnya mereka harus hindarkan situasi-situasi yang beresiko gitu loh. Baik, apakah ini... Kalau kita bicara dari sisi supporternya, kedewasaan lah kalimat singkatnya. Bung Towel, bisa dibilang tidak sih kalau ini tuh masih dalam tanda kutip cerminan dari kebiasaan supporter kita dalam meluapkan kekecewaan? Ya betul, saya pikir masih belum cukup dewasa, selalu sifatnya gampang mudah tersulut, terbakar emosinya, nggak patuh pada keputusan. Tentu keputusannya saya juga kan bilang tadi, keputusan tanpa penonton ini belum tentu keputusan terbaik. Belum tentu keputusan terbaik. Karena apa? Bagaimana kita menguji perpol yang baru itu, perpol peraturan kepolisian tentang pengaturan pengamanan pertandingan sepak bola, perpol nomor 10 masalahnya kemarin 2022, kalau pertandingan nggak ada penontonnya gitu loh. Bagaimana menguji perpol yang baru itu tentang prosedur pengamanan pertandingan sepak bola itu? Kalau setiap pertandingan diputuskan dengan sangat sederhana, anggaplah sederhana, udah nggak usah ada penonton. Hari ini kita membuktikan bahwa kemarin tanpa penonton ternyata tetap beresiko gitu loh. Kenapa? Kenapa ada risiko? Kalau kita lihat pendukung ingin nonton kesayangannya, karena itu nature-nya, esensinya supporter, dia mau dukung tim kesayangannya di stadion. Dan ruangnya memang harus diberikan gitu. Cuma khawatirnya kan besar kita. Khawatir nggak dewasa, khawatir anarkis, khawatir sebagainya gitu loh. Maka kalau begini, ini lingkaran setan yang akan mengganggu industri sepak bola. Kalau sepak bolanya nggak diizinin lagi kan repot. Baik, berarti perlu ada edukasi untuk supporter begitu ya, Bung Towel, untuk bisa lebih bijak dan dewasa dalam menentukan aturan-aturan yang dibuat oleh penyelenggara liga. Karena akhirnya akibat kejadian ini yang berdampak adalah pertandingan yang berlaga begitu, Bung Towel. Iya, bukan saja pertandingan yang berlaga, pertandingan lainnya mungkin bisa jadi berdampak atau efek domino ke pertandingan lainnya gitu. Nah kalau kayak begini, kita nggak akan bisa membangun sepak bola sebagai sebuah industri. Apakah penonton supporter bagian dari industri sepak bola? Iya. Tapi begitu tanpa penonton, itu kan secara industri terganggu.
Tapi kita nggak pernah bisa memposisikan masing-masing dengan pas gitu loh. Polisi penuh dengan kekhawatiran saya lihat dengan kejadian pasca Kanjuruhan, penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi tetap jadi tugasnya polisi untuk mengamankan pertandingan, termasuk dengan perpol yang baru terkait prosedur pengamanan pertandingan. Tetapi kalau pendekatannya mau praktis, mau simple, mau sederhana, udah nggak usah tanpa penonton. Ternyata yang tanpa penonton pun beresiko gitu loh. Masih ingat bahwa di Kanjuruhan kemarin ada pro dan kontra mengenai gas air mata. Namun kemarin akhirnya pihak kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata untuk mengurai lagi kericuhan. Ada tanggapan, Bung Toel? Ya tentu saya tidak bisa memberikan jawaban yang begitu tepat gitu ya, kenapa sampai terjadi itu lagi. Tentu mereka sangat berhati-hati sekarang, berhati-hati sekali sekarang terhadap pertandingan sepak bola. Tapi kan harus dilihat itu di ring mana gitu kan. Kalau ring dalam kan sudah disepakati kan tidak boleh, karena ada aturan sepak bola yang melarang pihak keamanan untuk membawa senjata tajam dan juga gas air mata. Tapi kalau ini di ring luar stadion yang artinya pengamanannya udah aturannya lain, pengendalian massa misalnya, maka kan ini ada di pihak keamanan, poinnya hukumnya hukum negara gitu loh. Jadi harus pas pemahamannya begini, misalnya dalam pertandingan sepak bola ada penonton, terjadi kericuhan, masuk ke dalam lapangan atau ada flag dan sebagainya, itu hukum sepak bola akan tetap berlangsung. Apa sanksinya? Sanksinya bisa aja klub itu dihukum, misalnya dihukum 5 pertandingan tanpa penonton, denda sekian gitu kan. Tapi kalau kejadiannya di luar lapangan bola, di luar arena pertandingan sepak bola, hukum mana yang akan dipakai? Ya tentu hukum negara, hukum positif gitu loh. Baik, kita harapkan dengan proses perbaikan yang terus-menerus diperbaiki ini bisa menemukan aturan yang pas untuk bisa menyelenggarakan pertandingan sepak bola yang sehat dan bisa menjadi hiburan untuk para supporter. Terima kasih banyak Bung Toel sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Bung Toel. Salam sehat. Pemirsa, hari ini Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 Erick Thohir beserta jajaran Komite Eksekutif menggelar rapat tertutup di GBK Arena Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir membahas peristiwa ricuh supporter dengan polisi yang diwarnai tembakan gas air mata saat laga pertandingan PSIS Semarang melawan Persis Solo di area Stadion Jatidiri Semarang Jumat sore kemarin. Rapat EXCO kedua ini tidak lain satu, membahas peristiwa yang baru saja terjadi. Karena itu keputusan EXCO tadi kita akan membuat komite ad hoc untuk supporter, di mana sesuai dengan statuta FIFA dan juga PSSI kita mempunyai 14 komite, tetapi boleh membuat komite ad hoc. Nah, inilah kenapa hari ini keputusannya ada komite ad hoc supporter, karena isu daripada tentu transformasi sepak bola harus melibatkan juga supporter. Jadi kita harus ada keseriusan. Dan surat FIFA yang dikirimkan kepada tentu kita semua waktu itu, salah satunya pun ada bicara supporter. Kita harus memastikan supporter bisa pulang ke rumah dengan selamat. Tetapi kita juga mengetuk hati para supporter, kalau transformasi sepak bola kita mau bagus, mereka pun harus menjadi bagian yang bertanggung jawab untuk perbaikan sepak bola. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan Eliezer masih berpeluang untuk menjadi anggota BRIMOB setelah divonis 1,5 tahun penjara. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.